hal yang objektif, rasional, yang melekat dengan kehendak rakyat. Jadi kami tidak berbicara isu, karena bisa muncul jutaan isu setiap hari. Kami berbicara hal-hal yang objektif, rasional, dan berkaitan dengan Santer isu soal Presiden Joko Widodo yang akan meninggalkan PDIP selesai masa jabatannya habis sebagai kepala negara. Sebaliknya, Jokowi disebut-sebut akan bergabung dengan PSI menyusul putra bungsunya Kaisang Pangarep yang kini menjadi ketua umum. Lantas beginilah tanggapan PDI Perjuangan. Dikutip dari Tribun News, tanggapan itu disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Ia enggan berkomentar terkait isu henggangnya Jokowi selesai tak menjabat sebagai Presiden Indonesia. Hasto mengatakan bahwa pihaknya tak mau berspekulasi dengan isu-isu liar yang berkembang di tengah masyarakat. Menurut Hasto, PDIP akan berfokus pada hal-hal yang bersifat objektif dan rasional saja. Hasto menegaskan isu bisa muncul kapan saja dan hampir setiap hari, termasuk salah satunya isu soal Jokowi pindah ke PSI seusai Kaisang Pangarep menjadi ketua umum. Sementara isu soal Jokowi dan PDI pun terus bermunculan menjelang Pilpres 2024. Terakhir, Jokowi diisukan akan menggantikan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum PDIP. Hal itu pun menjadi sebuah usulan dari kakak Megawati, yakni Guntur Soekarnoputra. diri kokoh pada hal-hal yang objektif, rasional, yang melekat dengan kehendak rakyat. Jadi kami tidak berbicara isu, karena bisa muncul jutaan isu setiap hari. Kami berbicara hal-hal yang objektif, rasional, dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, berkaitan dengan kepentingan rakyat. Itu yang dibahas oleh PDI Perjuangan dan menjadi fokus dari seluruh pergerakan kepartian kami. Presiden Jokowi mengatakan bahwa aset digital bisa berpengaruh pada sektor politik. Bahkan ia mengaku mendapatkan bisikan dari pakar yang mengungkapkan kemungkinan bahwa data-data digital bisa menentukan presiden di tahun 2029 mendatang. Menurut Jokowi, wanti-wanti tersebut menggambarkan betapa berharganya data-data digital seperti perilaku masyarakat. Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta pada Rabu 4 Oktober 2023. Ada yang menyampaikan, pakar digital kita membisiki, Pak, ini hati-hati. Kalau kita tidak proteksi data-data digital kita, bisa-bisa nanti 2029 yang menentukan presiden itu mereka. Betapa sangat berbahayanya yang namanya perilaku konsumen, perilaku masyarakat itu bisa di-tag dengan sangat akurat. Sekali lagi, data, informasi, akses pasar itu adalah emas berliannya dunia digital. Karena sekarang ini eranya AI, eranya big data, analitik, eranya machine learning yang bisa memprediksi perilaku manusia, dan bahkan tadi kalau sudah masuk ke politik bisa mengarahkannya. Hanya sekali lagi bermodalkan data dan informasi. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi permukiman padat penduduk di Kabupaten Bandung Barat Selasa kemarin. Kedatangan Ganjar disambut antusias oleh warga setempat. Bahkan mantan Gubernur Jawa Tengah itu disuguhi sayur lodeh oleh warga. Permukiman padat penduduk yang didatangi Ganjar yakni Kampung Bunisari Kulon, Kecamatan Ngamprah. Ia diserbu oleh warga saat hendak masuk gang sempit menuju rumah milik relawan buruh sahabat Ganjar. Di rumah tersebut, Ganjar berbincang selama 20 menit dengan relawan. Ia mendengar aspirasi dari para buruh terkait sistem perhitungan upah. Selain berdiskusi, Ganjar juga berkesempatan mencicipi makanan yang disediakan buruh. Ia disuguhi berbagai menu seperti sayur lodeh hingga ikan asin. Setelah itu mereka melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjemaah. Ganjar mengaku senang karena bisa bertemu langsung dengan warga untuk mendengar aspirasi mereka.
Kabupaten Sejak Indonesia merdeka belum pernah ada calon presiden ataupun presiden yang hadir di sini. 78 tahun baru bapak yang kesini. Ya ke rumah ke Bapom, nggak ke rumah. Penduduk pasti mau belum, pasti berkeluh kesah. Betul. Ini Bu RT tadi minta sembako murah, tadi disampaikan ke presiden. Nah ini udah disampaikan, langsung bukan disampaikan langsung ke presidennya ya, Bu RT ya. Habis ini nggak bakalan bubar masyarakat. Masih banyak yang menunggu. Tapi mohon maaf nih, kalau saya diusir nih. Mbak Puan ngomong katanya besok mau ada pertemuan dengan Mbak Puan, itu benar Mas? Senyumin aja. Senyumin aja. Apa Mas jawabannya mana Mas? Akhirnya Ketua DPP PDIP Puan Maharani bertemu dengan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep hari ini Kamis 5 Oktober 2023. Adapun Puan Maharani semangat bertemu dengan Kaisang lantaran sudah menjadi penantian yang lama. Sementara Kaisang pun berseloroh dengan pertemuan tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, rencana kabar tersebut dibenarkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni. Pihaknya mengaku melihat pesan WhatsApp antara Puan Maharani dan Kaisang Pangarep. Dalam pesan tersebut terjadi sebuah kesepakatan soal pertemuan mereka yang diadakan hari ini. Raja Juli pun menyebut pertemuan itu merupakan silaturahmi dalam suasana kekeluargaan. Namun terkait rencana pertemuan ini terjadi perbedaan respons antara Puan Maharani dan Kaisang Pangarep. Puan Maharani pun membenarkan rencana pertemuannya dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikannya selesai bertemu dengan Yusuf Kala pada Rabu 4 Oktober. Sementara Kaisang sendiri hanya tersenyum sembari mengacungkan jempol saat dikonfirmasi mengenai rencana tersebut. Respon itu diberikan saat Kaisang belusukan di Cipinang Melayu pada Rabu 4 Oktober. Lantas Kaisang pun belum dapat memastikan bahwa ia akan bertemu Puan hari ini. Suami Erina Gudono itu berseloroh bahwa dirinya belum membuka ponsel, sehingga Kaisang belum memastikan jadwal pertemuan dengan Ketua DPP PDIP. Meski begitu, ia mengaku siap bertemu dengan Puan Maharani kapan saja. Mbak Puan ngomong katanya besok mau ada pertemuan dengan Mbak Puan, itu benar Mas? Senyumin aja. Senyumin aja. Apa Mas jawabannya mana Mas? Itu benar ya Mas? Arah dukungan kita sudah memantapkan setelah ngobrol sama ibu tadi. belum sabar. Nanti ada waktunya. Mas Kaisang hubungan kan identik dengan Pak Jokowi ya. Mas Kaisang juga hubungan. Ya saya jalan-jalan. Tapi di sana Jalan-jalan. Saya nggak berusaha, saya jalan-jalan. Tiduran saya. belusukannya kebanyakan di Jakarta. Liburan, saya nggak berusaha, saya liburan. Saya nggak kantor lagi, saya juga nggak pernah kantor di perusahaan saya. Liburan sama teman-teman. Jadi besok pertemuannya di mana Mas Kaisang? Dengan Mbak Puan. Saya tadi menjawab Gini ya. Gimana Mas Kaisang? Enggak, kalau saya ngasih tahu nanti kalian ngumpul di situ semua. Pasti diliput Mas. Mas, tapi apakah sudah menerima terkait undangannya dan sikap dari Masnya gimana sih terkait kenyataan Mbak Puan kalau besok bertemu? Berarti sudah ada komunikasi atau menyatakan siap untuk datang juga besok atau gimana? Kapan akan ketemu, memang ya saya kan selalu berusaha untuk bisa membuka diri silaturahmi dengan siapapun, dan yang salah satu yang saya ingin ajak ngobrol Ketua Umum PSI yang baru, Mas Kaisang. Dalam minggu ini kan Mbak? Dalam besok Atau besok? Dalam waktu yang singkat-singkatnya. Pak, soal nama Bapak diusulkan jadi ketum PDIP, bagaimana tanggapannya? Nama Bapak diusulkan didorong untuk jadi ketum PDIP. Pak. Saya mau pensiun pulang ke Solo. Berarti nggak ada rencana untuk politik ya?
Kakak Megawati Soekarno Putri Guntur Soekarno Putra mengusulkan Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum PDIP. Menanggapi hal tersebut, akhirnya kini Jokowi buka suara. Secara tidak langsung, Jokowi pun menolak menjadi Ketua Umum PDIP selanjutnya. Hal tersebut disampaikan Jokowi di lapangan Monumen Nasional pada Kamis 5 Oktober yang merespons soal usulan agar dirinya menjadi Ketua Umum PDIP menggantikan Megawati. Jokowi mengatakan setelah tidak menjabat sebagai Presiden, dirinya akan pulang ke Solo, Jawa Tengah. Lantas Jokowi menyebut masih banyak yang lebih muda yang bisa menjadi Ketua Umum PDIP. Saat ditanya nama terkait calon ketum PDI yang lebih cocok, Jokowi menyebut beberapa sosok. Di antaranya seperti Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Prananda Prabowo. Di satu sisi, usulan ini mendapat pro dan kontra dari berbagai pihak. Salah satunya Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan usulan tersebut diterima sebagai sebuah masukan. Namun terkait usulan tersebut, Hasto mengaku proses pergantian kepemimpinan ketum PDIP baru akan dibahas setelah pemilu 2024. Pak, soal nama Bapak diusulkan jadi ketum PDIP, bagaimana tanggapannya? Nama Bapak diusulkan didorong untuk jadi ketum PDIP, Pak. Saya mau pensiun pulang ke Solo. Berarti nggak ada rencana politik, Pak? Nggak ada rencana politik ya, Pak? Banyak yang muda-muda. Siapa nih Pak yang muda-muda? Apanya? Ada Mbak Puan, ada Mas Prananda, gitu kan. Itu hal yang penting kita pastikan bahwa Megawati dalam kalkulasi PDIP dua putaran dengan tiga kandidat ini lebih menguntungkan karena tetap. Pengamat politik Roky Gerung menyoroti peta Pilpres 2024 mendatang. Menurut Roky Gerung, 2 putaran dengan 3 kandidat capres akan menguntungkan PDIP karena mereka yakin Ganjar akan masuk ke putaran kedua. Namun di sisi lain, Roky Gerung juga menyoroti keadaan Jokowi yang disebut telah diusir dari PDIP. Selain itu, ia pun menyebut bahwa Jokowi semakin terlantar dalam pencaturan politik. Saya kira Bung Roky ya kan kalau kita lihat petanya ini sekarang udah pasti 3 kubu lah antara ini ada Anies, Ganjar dan juga Prabowo. Itu dengan pernyataan Ibu Mega pada Rakernas kemarin begitu ya. Ya. Dan saya kira dalam posisinya PDIP dia nggak menginginkan kalau kemudian terjadi hanya 2 kubu, misalnya Ganjar berhadapan dengan Prabowo dan kemudian Anies tereliminasi begitu ya. Buat mereka tetap saja akan lebih menguntungkan kalau 2 putaran kan gitu. Jadi bisa masih punya bernapas lega dan bisa mengatur strategi menghadapi Jokowi gitu. Itu hal yang penting kita pastikan bahwa Megawati dalam kalkulasi PDIP 2 putaran dengan 3 kandidat ini lebih menguntungkan karena tetap dia mengincar suara-suara yang akan dilimpahkan pada putaran kedua. Artinya PDIP paham bahwa putaran kedua dia akan masuk di situ. Sekarang logikanya siapa yang tersingkir di putaran pertama kan PDIP mestinya udah bisa jawab tuh. Jadi bagi PDIP bukan Ganjar yang tersingkir tuh, ya pasti bagi mereka Anies yang tersingkir kan, logikanya begitu kan. Jadi kalau dibilang 3 putaran bagi PDIP pasti Anies yang tersingkir tuh. Nah itu urusan di situ, urusan putaran kedua siapa dapat apa dengan cara apa itu urusan permainan politik. Tapi yang sekarang yang mau kita lihat adalah keadaan Presiden Jokowi yang makin lama sebetulnya sekarang dia udah lemdak aja tuh. Karena sebetulnya udah diusir oleh PDIP dari market, dari pasar politik PDIP kan. Nah itu yang menunjukkan betapa Jokowi dia akhirnya kehilangan ide itu mau ngapain gitu kan. Dan tinggal satu sinyal soal Gibran dan yang sangat mungkin juga meleset dari kalkulasi dia tuh. Jadi tetap terlihat bahwa Jokowi makin lama makin terlantar dalam percaturan politik. Kita pakai aja istilah terlantar. Diri kokoh pada hal-hal yang objektif, rasional, yang melekat dengan kehendak rakyat. Jadi kami tidak berbicara isu, karena bisa muncul jutaan isu setiap hari. Kami berbicara hal-hal yang objektif, rasional, dan berkaitan dengan... Santer isu soal Presiden Joko Widodo yang akan meninggalkan PDIP selesai masa jabatannya habis sebagai kepala negara. Sebaliknya, Jokowi disebut-sebut akan bergabung dengan PSI menyusul putra bungsunya Kaisang Pangarep yang kini menjadi ketua umum. Lantas beginilah tanggapan PDI Perjuangan.
Dikutip dari Tribun News, tanggapan itu disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Ia enggan berkomentar terkait isu henggangnya Jokowi seusai tak menjabat sebagai Presiden Indonesia. Hasto mengatakan bahwa pihaknya tak mau berspekulasi dengan isu-isu liar yang berkembang di tengah masyarakat. Menurut Hasto, PDIP akan berfokus pada hal-hal yang bersifat objektif dan rasional saja. Hasto menegaskan isu bisa muncul kapan saja dan hampir setiap hari, termasuk salah satunya isu soal Jokowi pindah ke PSI seusai Kaisang Pangarep menjadi ketua umum. Sementara isu soal Jokowi dan PDI pun terus bermunculan menjelang Pilpres 2024. Terakhir, Jokowi diisukan akan menggantikan Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum PDIP. Hal itu pun menjadi sebuah usulan dari kakak Megawati, yakni Guntur Soekarno Putra. Diri kokoh pada hal-hal yang objektif, rasional, yang melekat dengan kehendak rakyat. Jadi kami tidak berbicara isu karena bisa muncul jutaan isu setiap hari. Kami berbicara hal-hal yang objektif, rasional, dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, berkaitan dengan kepentingan rakyat. Itu yang dibahas oleh PDI Perjuangan dan menjadi fokus dari seluruh pergerakan kepartian kami. Presiden Jokowi mengatakan bahwa aset digital bisa berpengaruh pada sektor politik. Bahkan ia mengaku mendapatkan bisikan dari pakar yang mengungkapkan kemungkinan bahwa data-data digital bisa menentukan presiden di tahun 2029 mendatang. Menurut Jokowi, wanti-wanti tersebut menggambarkan betapa berharganya data-data digital seperti perilaku masyarakat. Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta pada Rabu 4 Oktober 2023. Ada yang menyampaikan, pakar digital kita membisiki, Pak, ini hati-hati. Kalau kita tidak proteksi data-data digital kita, bisa-bisa nanti 2029 yang menentukan presiden itu mereka. Betapa sangat berbahayanya yang namanya perilaku konsumen, perilaku masyarakat itu bisa di-tag dengan sangat akurat. Sekali lagi, data, informasi, akses pasar itu adalah emas berliannya dunia digital. Karena sekarang ini eranya AI, eranya big data, analitik, eranya machine learning yang bisa memprediksi perilaku manusia, dan bahkan tadi kalau sudah masuk ke politik bisa mengarahkannya. Hanya sekali lagi bermodalkan data dan informasi. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi permukiman padat penduduk di Kabupaten Bandung Barat Selasa kemarin. Kedatangan Ganjar disambut antusias oleh warga setempat. Bahkan mantan Gubernur Jawa Tengah itu disuguhi sayur lodeh oleh warga. Permukiman padat penduduk yang didatangi Ganjar yakni Kampung Bunisari Kulon, Kecamatan Ngamprah. Ia diserbu oleh warga saat hendak masuk gang sempit menuju rumah milik relawan buruh sahabat Ganjar. Di rumah tersebut, Ganjar berbincang selama 20 menit dengan relawan. Ia mendengar aspirasi dari para buruh terkait sistem perhitungan upah. Selain berdiskusi, Ganjar juga berkesempatan mencicipi makanan yang disediakan buruh. Ia disuguhi berbagai menu seperti sayur lodeh hingga ikan asin. Setelah itu mereka melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjemaah. Ganjar mengaku senang karena bisa bertemu langsung dengan warga untuk mendengar aspirasi mereka. Kabupaten Bandung Indonesia Merdeka belum pernah ada calon presiden ataupun presiden yang hadir di sini. 78 tahun baru bapak yang ke sini. Ya rumah ini Bapong, enggak terbang. Jumlah penduduk pasti mau belum. Tadi
berkeluh kesah. Betul. Ini Bu RT tadi minta sembako murah, tadi sampaikan ke presiden. Nah ini udah disampaikan, langsung bukan disampaikan. Langsung ke presidennya yang tidak Bu RT. Habis itu nggak bakalan bubar masyarakat. Masih menunggu. Tapi mohon maaf nih, kalau saya diusir nih. Mbak Puan ngomong katanya besok mau ada pertemuan dengan Mbak Puan, itu benar Mas? Senyumin aja. Senyumin aja. Apa Mas jawabannya mana Mas? Akhirnya Ketua DPP PDIP Puan Maharani bertemu dengan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep hari ini Kamis 5 Oktober 2023. Adapun Puan Maharani semangat bertemu dengan Kaisang lantaran sudah menjadi penantian yang lama. Sementara Kaisang pun berseloroh dengan pertemuan tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, rencana kabar tersebut dibenarkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni. Pihaknya mengaku melihat pesan WhatsApp antara Puan Maharani dan Kaisang Pangarep. Dalam pesan tersebut terjadi sebuah kesepakatan soal pertemuan mereka yang diadakan hari ini. Raja Juli pun menyebut pertemuan itu merupakan silaturahmi dalam suasana kekeluargaan. Namun terkait rencana pertemuan ini terjadi perbedaan respons antara Puan Maharani dan Kaisang Pangarep. Puan Maharani pun membenarkan rencana pertemuannya dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikannya selesai bertemu dengan Yusuf Kala pada Rabu 4 Oktober. Sementara Kaisang sendiri hanya tersenyum sembari mengacungkan jempol saat dikonfirmasi mengenai rencana tersebut. Respon itu diberikan saat Kaisang belusukan di Cipinang Melayu pada Rabu 4 Oktober. Lantas Kaisang pun belum dapat memastikan bahwa ia akan bertemu Puan hari ini. Suami Erina Gudono itu berseloroh bahwa dirinya belum membuka ponsel. Sehingga Kaisang belum memastikan jadwal pertemuan dengan Ketua DPP PDIP. Meski begitu, ia mengaku siap bertemu dengan Puan Maharani kapan saja. Mbak Puan ngomong katanya besok mau ada pertemuan dengan Mbak Puan, itu benar Mas? Senyumin aja. Senyumin aja. Apa Mas jawabannya mana Mas? Itu benar ya Mas? Orang dukungan kita sudah memantapkan setelah ngobrol sama ibu tadi. Belum sabar. Nanti ada waktunya. Mas Kaisang hubungan kan identik dengan Pak Jokowi ya. Mas Kaisang juga hubungan. Enggak, saya jalan-jalan. Tapi di Jalan-jalan. Saya nggak berusaha, saya jalan-jalan. Tiduran saya. Berusukannya kebanyakan di Jakarta. Liburan, saya nggak berusaha, saya liburan. Saya nggak kantor lagi, saya juga nggak pernah kantor di perusahaan saya. Liburan sama teman-teman. Jadi besok pertemuannya di mana Mas Kaisang? Dengan Mbak Puan. Saya tadi menjawab Gini ya. Gimana Mas Kaisang? Enggak, kalau saya ngasih tahu nanti kalian ngumpul di situ semua. Pasti diliput Mas. Nggak boleh. Mas, tapi apakah sudah menerima terkait undangannya dan sikap dari Masnya gimana sih terkait kenyataan Mbak Puan kalau besok ketemu, berarti sudah ada komunikasi atau menyatakan siap untuk datang juga besok atau gimana? Kapan saya akan ketemu, memang ya saya kan selalu berusaha untuk bisa membuka diri untuk silaturahmi dengan siapapun, dan yang salah satu yang saya ingin ajak ngobrol Ketua Umum PSI yang baru, Mas Kaisang. Dalam minggu ini kan Mbak? Dalam besok Atau besok? Dalam waktu yang singkat-singkatnya. Pak, soal nama Bapak diusulkan jadi ketum PDIP, bagaimana tanggapannya? Nama Bapak diusulkan didorong untuk jadi ketum PDIP. Loh, saya mau pensiun pulang ke Solo. Berarti nggak ada rencana untuk politik ya, Pak?
Kakak Megawati Soekarno-Putri Guntur Soekarno-Putra mengusulkan Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum PDIP. Menanggapi hal tersebut, akhirnya kini Jokowi buka suara. Secara tidak langsung, Jokowi pun menolak menjadi Ketua Umum PDIP selanjutnya. Hal tersebut disampaikan Jokowi di lapangan Monumen Nasional pada Kamis 5 Oktober yang merespons soal usulan agar dirinya menjadi Ketua Umum PDIP menggantikan Megawati. Jokowi mengatakan setelah tidak menjabat sebagai Presiden, dirinya akan pulang ke Solo, Jawa Tengah. Lantas Jokowi menyebut masih banyak yang lebih muda yang bisa menjadi Ketua Umum PDIP. Saat ditanya nama terkait calon ketum PDI yang lebih cocok, Jokowi menyebut beberapa sosok. Di antaranya seperti Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Prananda Prabowo. Di satu sisi, usulan ini mendapat pro dan kontra dari berbagai pihak. Salah satunya Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan usulan tersebut diterima sebagai sebuah masukan. Namun terkait usulan tersebut, Hasto mengaku proses pergantian kepemimpinan ketum PDIP baru akan dibahas setelah pemilu 2024. Pak, soal nama Bapak diusulkan jadi ketum PDIP, bagaimana tanggapannya? Nama Bapak diusulkan didorong untuk jadi ketum PDIP, Pak. Saya mau pensiun pulang ke Solo. Berarti nggak ada rencana untuk politik, Pak? Nggak ada rencana politik, ya, Pak? Banyak yang muda-muda. Siapa nih Pak yang muda-muda? Apanya? Ada Mbak Puan, ada Mas Prananda, gitu kan. Itu hal yang penting kita pastikan bahwa Megawati dalam kalkulasi PDIP dua putaran dengan tiga kandidat ini lebih menguntungkan karena tetap. Pengamat politik Roky Gerung menyoroti peta Pilpres 2024 mendatang. Menurut Roky Gerung, 2 putaran dengan 3 kandidat capres akan menguntungkan PDIP karena mereka yakin Ganjar akan masuk ke putaran kedua. Namun di sisi lain, Roky Gerung juga menyoroti keadaan Jokowi yang disebut telah diusir dari PDIP. Selain itu, ia pun menyebut bahwa Jokowi semakin terlantar dalam pencaturan politik. Saya kira Bung Roky ya kan kalau kita lihat petanya ini sekarang udah pasti 3 kubu lah antara ini ada Anies, Ganjar dan juga Prabowo. Itu dengan pernyataan Ibu Mega pada Rakernas kemarin begitu ya. Ya. Dan saya kira dalam posisinya PDIP dia nggak menginginkan kalau kemudian terjadi hanya 2 kubu, misalnya Ganjar berhadapan dengan Prabowo dan kemudian Anies tereliminasi begitu ya. Buat mereka tetap saja akan lebih menguntungkan kalau 2 putaran kan gitu. Jadi bisa masih punya bernapas lega dan bisa mengatur strategi menghadapi Jokowi gitu. Itu hal yang penting kita pastikan bahwa Megawati dalam kalkulasi PDIP 2 putaran dengan 3 kandidat ini lebih menguntungkan karena tetap dia mengincar suara-suara yang akan dilimpahkan pada putaran kedua. Artinya PDIP paham bahwa putaran kedua dia akan masuk di situ. Sekarang logikanya siapa yang tersingkir di putaran pertama kan PDIP mestinya udah bisa jawab tuh. Jadi bagi PDIP bukan Ganjar yang tersingkir tuh, ya pasti bagi mereka Anies yang tersingkir kan, logikanya begitu kan. Jadi kalau dibilang 3 putaran bagi PDIP pasti Anies yang tersingkir tuh. Nah itu urusan di situ, urusan putaran kedua siapa dapat apa dengan cara apa itu urusan permainan politik. Tapi yang sekarang yang mau kita lihat adalah keadaan Presiden Jokowi yang makin lama sebetulnya sekarang dia udah lemdak aja tuh. Karena sebetulnya udah diusir oleh PDIP dari market, dari pasar politik PDIP kan. Nah itu yang menunjukkan betapa Jokowi dia akhirnya kehilangan ide itu mau ngapain gitu kan. Dan tinggal satu sinyal soal Gibran dan yang sangat mungkin juga meleset dari kalkulasi dia tuh. Jadi tetap terlihat bahwa Jokowi makin lama makin terlantar dalam percaturan politik. Kita pakai aja istilah terlantar. Diri kokoh pada hal-hal yang objektif, rasional, yang melekat dengan kehendak rakyat. Jadi kami tidak berbicara isu, karena bisa muncul jutaan isu setiap hari. Kami berbicara hal-hal yang objektif, rasional, dan berkaitan dengan... Santer isu soal Presiden Joko Widodo yang akan meninggalkan PDIP selesai masa jabatannya habis sebagai kepala negara. Sebaliknya, Jokowi disebut-sebut akan bergabung dengan PSI menyusul putra bungsunya Kaisang Pangarep yang kini menjadi ketua umum. Lantas beginilah tanggapan PDI Perjuangan.
Dikutip dari Tribun News, tanggapan itu disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Ia enggan berkomentar terkait isu henggangnya Jokowi seusai tak menjabat sebagai Presiden Indonesia. Hasto mengatakan bahwa pihaknya tak mau berspekulasi dengan isu-isu liar yang berkembang di tengah masyarakat. Menurut Hasto, PDIP akan berfokus pada hal-hal yang bersifat objektif dan rasional saja. Hasto menegaskan isu bisa muncul kapan saja dan hampir setiap hari, termasuk salah satunya isu soal Jokowi pindah ke PSI seusai Kaisang Pangarep menjadi ketua umum. Sementara isu soal Jokowi dan PDI pun terus bermunculan menjelang Pilpres 2024. Terakhir, Jokowi diisukan akan menggantikan Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum PDIP. Hal itu pun menjadi sebuah usulan dari kakak Megawati, yakni Guntur Soekarno Putra. Diri kokoh pada hal-hal yang objektif, rasional, yang melekat dengan kehendak rakyat. Jadi kami tidak berbicara isu karena bisa muncul jutaan isu setiap hari. Kami berbicara hal-hal yang objektif, rasional, dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, berkaitan dengan kepentingan rakyat. Itu yang dibahas oleh PDI Perjuangan dan menjadi fokus dari seluruh pergerakan kepartian kami. Presiden Jokowi mengatakan bahwa aset digital bisa berpengaruh pada sektor politik. Bahkan ia mengaku mendapatkan bisikan dari pakar yang mengungkapkan kemungkinan bahwa data-data digital bisa menentukan presiden di tahun 2029 mendatang. Menurut Jokowi, wanti-wanti tersebut menggambarkan betapa berharganya data-data digital seperti perilaku masyarakat. Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta pada Rabu 4 Oktober 2023. Ada yang menyampaikan, pakar digital kita membisiki, Pak, ini hati-hati. Kalau kita tidak proteksi data-data digital kita, bisa-bisa nanti 2029 yang menentukan presiden itu mereka. Betapa sangat berbahayanya yang namanya perilaku konsumen, perilaku masyarakat itu bisa di-tag dengan sangat akurat. Sekali lagi, data, informasi, akses pasar itu adalah emas berliannya dunia digital. Karena sekarang ini eranya AI, eranya big data, analitik, eranya machine learning yang bisa memprediksi perilaku manusia, dan bahkan tadi kalau sudah masuk ke politik bisa mengarahkannya. Hanya sekali lagi bermodalkan data dan informasi. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi permukiman padat penduduk di Kabupaten Bandung Barat Selasa kemarin. Kedatangan Ganjar disambut antusias oleh warga setempat. Bahkan mantan Gubernur Jawa Tengah itu disuguhi sayur lodeh oleh warga. Permukiman padat penduduk yang didatangi Ganjar yakni Kampung Bunisari Kulon, Kecamatan Ngamprah. Ia diserbu oleh warga saat hendak masuk gang sempit menuju rumah milik relawan buruh sahabat Ganjar. Di rumah tersebut, Ganjar berbincang selama 20 menit dengan relawan. Ia mendengar aspirasi dari para buruh terkait sistem perhitungan upah. Selain berdiskusi, Ganjar juga berkesempatan mencicipi makanan yang disediakan buruh. Ia disuguhi berbagai menu seperti sayur lodeh hingga ikan asin. Setelah itu mereka melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjemaah. Ganjar mengaku senang karena bisa bertemu langsung dengan warga untuk mendengar aspirasi mereka. Kabupaten Indonesia Merdeka belum pernah ada calon presiden ataupun presiden yang hadir di sini. 78 tahun baru bapak yang kesini. Ya rumah itu Bapom, nggak terbang. Pasti mau belum? Tadi berkeluh kesah. Betul. Ini Bu RT tadi minta sembako murah.
biar tadi sampaikan ke presiden. Nah ini udah disampaikan, langsung bukan disampaikan langsung ke presidennya yang tidak bubar. Presiden nggak bakalan bubar masyarakat. Masih menunggu. Tapi mohon maaf nih, kalau sekarang diusir nih. Mbak Puan ngomong katanya besok mau ada pertemuan dengan Mbak Puan, itu benar Mas? Senyumin aja. Senyumin aja. Apa Mas jawaban di mana Mas? Akhirnya Ketua DPP PDIP Puan Maharani bertemu dengan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep hari ini Kamis 5 Oktober 2023. Adapun Puan Maharani semangat bertemu dengan Kaisang lantaran sudah menjadi penantian yang lama. Sementara Kaisang pun berseloroh dengan pertemuan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, rencana kabar tersebut dibenarkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni. Pihaknya mengaku melihat pesan WhatsApp antara Puan Maharani dan Kaisang Pangarep. Dalam pesan tersebut terjadi sebuah kesepakatan soal pertemuan mereka yang diadakan hari ini. Raja Juli pun menyebut pertemuan itu merupakan silaturahmi dalam suasana kekeluargaan. Namun terkait rencana pertemuan ini terjadi perbedaan respons antara Puan Maharani dan Kaisang Pangarep. Puan Maharani pun membenarkan rencana pertemuannya dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikannya selesai bertemu dengan Yusuf Kala pada Rabu 4 Oktober. Sementara Kaisang sendiri hanya tersenyum sembari mengacungkan jempol saat dikonfirmasi mengenai rencana tersebut. Respon itu diberikan saat Kaisang belusukan di Cipinang Melayu pada Rabu 4 Oktober. Lantas Kaisang pun belum dapat memastikan bahwa ia akan bertemu Puan hari ini. Suami Erina Gudono itu berseloroh bahwa dirinya belum membuka ponsel, sehingga Kaisang belum memastikan jadwal pertemuan dengan Ketua DPP PDIP. Meski begitu, ia mengaku siap bertemu dengan Puan Maharani kapan saja. Mbak Puan ngomong katanya besok mau ada pertemuan dengan Mbak Puan, itu benar Mas? Senyumin aja. Senyumin aja. Apa Mas jawaban di mana Mas? Itu benar ya Mas? Orang dukungan kita sudah memantapkan setelah ngobrol sama ibu tadi. belum sabar. Nanti ada waktunya. Kaisang hubungan kan identik dengan Pak Jokowi ya. Kaisang itu hubungan. Enggak, saya jalan-jalan. Tapi di Jalan-jalan. Saya nggak berusaha, saya jalan-jalan. Tiduran saya. Berusukannya kebanyakan di Jakarta. Liburan, saya nggak berusaha, saya liburan. Saya nggak kantor lagi, saya juga nggak pernah kantor di perusahaan saya. Liburan sama teman-teman. Jadi besok pertemuannya di mana Mas Kaisang? Dengan Mbak Puan. Saya tadi menjawab Gini ya. Di mana Mas Kaisang? Enggak, kalau saya ngasih tahu nanti kalian ngumpul di situ semua. Pasti diliput Mas. Enggak boleh. Mas, tapi apakah sudah menerima terkait undangannya dan sikap dari Masnya gimana sih terkait kenyataan Mbak Puan kalau masih bertemu? Berarti sudah ada komunikasi atau menyatakan siap untuk datang juga besok apa gimana? Kapan saya Kita akan ketemu, memang ya saya kan selalu berusaha untuk bisa membuka diri untuk silaturahmi dengan siapapun, dan yang salah satu yang saya ingin ajak ngobrol Ketua Umum PSI yang baru, Mas Kaisang. Dalam minggu ini kan Mbak? Dalam besok Atau besok? Dalam waktu yang singkat-singkatnya. Pak, soal nama Bapak diusulkan jadi ketum PDIP, bagaimana tanggapannya? Nama Bapak diusulkan didorong untuk jadi ketum PDIP, Pak. Saya mau pensiun pulang ke Solo. Berarti nggak ada rencana politik, Pak? Kakak Megawati Soekarno Putri Guntur Soekarno Putra mengusulkan Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum PDIP. Menanggapi hal tersebut, akhirnya kini Jokowi buka suara. Secara tidak langsung, Jokowi pun menolak menjadi Ketua Umum PDIP selanjutnya.
Hal tersebut disampaikan Jokowi di lapangan Monumen Nasional pada Kamis 5 Oktober yang merespons soal usulan agar dirinya menjadi Ketua Umum PDIP menggantikan Megawati. Jokowi mengatakan setelah tidak menjabat sebagai presiden, dirinya akan pulang ke Solo, Jawa Tengah. Lantas Jokowi menyebut masih banyak yang lebih muda yang bisa menjadi Ketua Umum PDIP. Saat ditanya nama terkait calon ketum PDI yang lebih cocok, Jokowi menyebut beberapa sosok. Di antaranya seperti Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Prananda Prabowo. Di satu sisi, usulan ini mendapat pro dan kontra dari berbagai pihak, salah satunya Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan usulan tersebut diterima sebagai sebuah masukan. Namun terkait usulan tersebut, Hasto mengaku proses pergantian kepemimpinan ketum PDIP baru akan dibahas setelah pemilu 2024. Pak, soal nama Bapak diusulkan jadi ketum PDIP, bagaimana tanggapannya? Nama Bapak diusulkan didorong untuk jadi ketum PDIP. Udah, saya mau pensiun pulang ke Solo. Berarti nggak ada rencana politik ya, Pak? Nggak ada rencana politik ya, Pak? Banyak yang muda-muda. Siapa nih Pak yang muda-muda? Apanya? Ada Mbak Puan, ada Mas Prananda. Oh, gitu kan. Itu hal yang penting kita pastikan bahwa Megawati dalam kalkulasi PDIP dua putaran dengan tiga kandidat ini lebih menguntungkan karena tetap. Pengamat politik Roky Gerung menyoroti peta Pilpres 2024 mendatang. Menurut Roky Gerung, 2 putaran dengan 3 kandidat capres akan menguntungkan PDIP karena mereka yakin Ganjar akan masuk ke putaran kedua. Namun di sisi lain, Roky Gerung juga menyoroti keadaan Jokowi yang disebut telah diusir dari PDIP. Selain itu, ia pun menyebut bahwa Jokowi semakin terlantar dalam pencaturan politik. Saya kira Bung Rocky ya kan kalau kita lihat petanya ini sekarang udah pasti 3 kubu lah antara ini ada Anies, Ganjar dan juga Prabowo. Itu dengan pernyataan Ibu Mega pada Rakernas kemarin begitu ya. Ya. Dan saya kira dalam posisinya PDIP dia nggak menginginkan kalau kemudian terjadi hanya 2 kubu, misalnya Ganjar berhadapan dengan Prabowo dan kemudian Anies tereliminasi begitu ya. Buat mereka tetap saja akan lebih menguntungkan kalau 2 putaran kan gitu. Jadi bisa masih punya bernapas lega dan bisa mengatur strategi menghadapi Jokowi gitu. Itu hal yang penting kita pastikan bahwa Megawati dalam kalkulasi PDIP 2 putaran dengan 3 kandidat ini lebih menguntungkan karena tetap dia mengincar suara-suara yang akan dilimpahkan pada putaran kedua. Artinya PDIP paham bahwa putaran kedua dia akan masuk di situ. Sekarang logikanya siapa yang tersingkir di putaran pertama kan PDIP mestinya udah bisa jawab tuh. Jadi bagi PDIP bukan Ganjar yang tersingkir tuh, ya pasti bagi mereka Anies yang tersingkir kan, logikanya begitu kan. Jadi kalau dibilang 3 putaran bagi PDIP pasti Anies yang tersingkir tuh. Nah itu urusan di situ, urusan putaran kedua siapa dapat apa dengan cara apa itu urusan permainan politik. Tapi yang sekarang yang mau kita lihat adalah keadaan Presiden Jokowi yang makin lama sebetulnya sekarang dia udah lemdak aja tuh. Karena sebetulnya udah diusir oleh PDIP dari market, dari pasar politik PDIP kan. Nah itu yang menunjukkan betapa Jokowi dia akhirnya kehilangan ide itu mau ngapain gitu kan. Dan tinggal satu sinyal soal Gibran dan yang sangat mungkin juga meleset dari kalkulasi dia tuh. Jadi tetap terlihat bahwa Jokowi makin lama makin terlantar dalam percaturan politik. Kita pakai aja istilah terlantar.